Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 akan memaparkan materi mengenai etika protokoler dan etika bernegara. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu yang pertama saya sendiri Nurmati Fitria dan yang kedua Adinda Pramesti Indah Cahyani. Selanjutnya memasuki penyampaian materi yang akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, materi yang pertama yaitu mengenai kaidah umum etika protokoler. Kata etika berasal dari bahasa Yunani kuno. Kata Yunani ethos dalam bentuk tunggal mempunyai banyak arti: tempat tinggal yang biasa, padang rumput kandang, kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, cara berpikir. Etika adalah ilmu pengetahuan tentang asas-asas akhlak atau moral. Etika bisa dipakai dalam arti nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Sedangkan protokoler berarti kebiasaan-kebiasaan dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan formalitas, tata urutan, dan etiket diplomatik. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang keprotokoleran menjelaskan bahwa keprotokolan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan atau kedudukannya dalam negara, pemerintah, atau masyarakat. Jadi, etika protokol adalah nilai-nilai, norma-norma atau kaidah-kaidah, ukuran-ukuran yang berupa aturan-aturan tatanan yang harus ditaati dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi pengaturan mengenai tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan. Etika sendiri bertujuan meneliti tingkah laku manusia yang dianggap merupakan cerminan dari apa yang terkandung dalam jiwa atau dalam hati nuraninya. Materi selanjutnya yaitu ruang lingkup keprotokolan. Pada kesehariannya, aktivitas keprotokolan sangatlah diperlukan, khususnya dalam hal pengelolaan dan pengaturan acara atau kegiatan secara profesional. Dengan adanya keprotokolan, acara dapat berlangsung dengan lebih tertib dan teratur. Kemampuan yang baik dari para protokoler dalam mengelola dan mengatur berlangsungnya aktivitas, kegiatan maupun acara kelembagaan sangatlah penting. Adapun ruang lingkup keprotokolan yang harus ada dalam kegiatan profesional yang telah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 yaitu yang pertama ada tata tempat. Tata tempat atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan sebutan Order of Precedence yang mengandung pengertian urutan, yakni siapa yang lebih berhak dahulu atau siapa yang menerima hal prioritas dalam urutan biasa dipergunakan dalam suatu kegiatan acara resmi atau acara kenegaraan. Dalam pengaturan tempat dikenal dengan istilah layout. Layout sendiri mengandung pengertian yaitu tata tempat dengan segala perlengkapannya. Rumus-rumus dalam pengaturan layout atau tata tempat ini terdiri atas layout upacara dan layout pada perjamuan resmi. Pengaturan tata tempat menurut golongan penerima atau presence atau menerima hak didahulukan dalam urutan tata tempat yaitu very important atau VIP dan very important citizen atau VIC. VIP sendiri ialah seseorang yang memperoleh presence mengingat kedudukannya dalam negara dan pemerintah. Golongan ini disebut pejabat negara dan pejabat pemerintah. Sedangkan VIC ialah seseorang yang memperoleh presence mengingat derajatnya yaitu golongan menantu raja, pangeran, bangsawan sehingga akibat pernikahannya itu maka dia memperoleh hak dalam presence.
Dalam merencanakan atau menyusun layout, harus pula memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, arus lalu lintas pada undangan harus nyaman. Yang kedua, menyediakan ruangan tunggu atau waiting room untuk VIP. Yang ketiga, perlengkapan yang dibutuhkan dalam upacara secara optimal agar tidak menimbulkan hambatan atau gangguan. Yang keempat adalah pemasangan setting card dan name board pada tempat-tempat yang dianggap perlu untuk memudahkan pelayanan keprotokolan. Yang kelima yaitu pengumpulan data, misalnya daftar undangan, buku tamu bila dianggap perlu, dan evaluasi data yang dirumuskan dalam pembuatan denah layout. Dimaksudkan untuk menjawab siapa atau duduk berada di mana serta untuk memudahkan monitoring para undangan. Yang keenam yaitu dekorasi pembuatan taman kering atau basah, pemasangan bunga meja, pemasangan backdrop, dan lain sebagainya. Yang ketujuh, podium untuk pidato, yaitu berada di sebelah kanan atau sebelah kiri meja. Baris utama dapat saja dilaksanakan dengan memperhatikan situasi dan kondisi ruangan upacara. Yang kedelapan yaitu penyejuk udara atau ventilasi udara atau air conditioning atau AC serta kipas angin sesuai dengan kebutuhan dan bila mana dianggap perlu. Yang kedua yaitu tata upacara. Tata upacara adalah aturan untuk melaksanakan upacara dengan tertib, khidmat, dan lancar di dalam acara yang bersifat kenegaraan atau acara kenegaraan atau yang bersifat resmi atau acara resmi. Upacara dalam acara kenegaraan dapat berupa upacara bendera dan bukan acara bendera. Acara resmi adalah acara yang bersifat resmi yang diatur dan dilaksanakan oleh pemerintah atau lembaga tinggi negara dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu, dihadiri oleh pejabat negara dan pejabat pemerintah serta undangan lainnya. Terdapat dua sifat acara, yakni yang pertama ada acara kenegaraan dan acara resmi. Acara kenegaraan sendiri adalah acara yang bersifat kenegaraan yang diatur dan dilaksanakan secara terpusat, dihadiri oleh presiden dan wakil presiden serta pejabat negara dan undangan lainnya dalam melaksanakan acara tertentu. Sedangkan acara kenegaraan itu dilaksanakan secara penuh berdasarkan peraturan tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan. Dan acara resmi. Acara resmi sendiri yaitu acara yang bersifat resmi yang diatur dan dilaksanakan oleh pemerintah atau lembaga tinggi negara dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu, dihadiri oleh pejabat negara dan pejabat pemerintah serta undangan lainnya. Acara resmi dapat diselenggarakan oleh lembaga tinggi negara, instansi pemerintah pusat, dan instansi pemerintah daerah. Yang ketiga yaitu tata penghormatan. Penghormatan kepada pejabat negara, pejabat pemerintah, dan tokoh masyarakat tertentu. Terhadap pejabat negara, pejabat pemerintah, dan tokoh masyarakat tertentu memperoleh penghormatan dalam bentuk bantuan saran, pemberian perlindungan, ketertiban, dan keamanan yang diperlukan dalam melaksanakan acara atau tugas yang diberikan kepadanya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku baginya dengan tidak menimbulkan sifat berlebihan. Materi selanjutnya yaitu kaidah Islam dan kaidah umum etika bernegara. Yang pertama yaitu kaidah Islam mengenai etika bernegara. Dalam kondisi apapun, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada umat Islam untuk senantiasa berakhlak yang baik, termasuk dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Secara garis besar, setidaknya ada 3 etika seorang Muslim dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu menegakkan keadilan dan kebenaran, menegakkan nilai-nilai kemanusiaan, dan mewujudkan kemaslahatan umum. Pertama, yaitu menegakkan keadilan dan kebenaran. Dalam kehidupan, kebenaran dan keadilan adalah sesuatu yang paling dicari oleh masyarakat atau manusia, bahkan kehidupan manusia itu sendiri
disebut sebagai proses dalam mencari keadilan dan kebenaran. Yang kedua yaitu menegakkan nilai-nilai kemanusiaan secara genealogis. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari jenis yang sama, dari nenek moyang yang sama, dan dari bahan yang sama. Persamaan inilah yang menjadi dasar pentingnya menegakkan nilai-nilai kemanusiaan. Yang ketiga yaitu mewujudkan kemaslahatan umat. Inti daripada syariat Islam adalah terwujudnya kemaslahatan umat. Kemaslahatan ini bisa bersifat material maupun non-material, baik untuk dirinya dan juga untuk orang lain. Dalam berbangsa dan bernegara, kebijakan atau keputusan hukum haruslah mengacu kepada terwujudnya kemaslahatan umat. Bahkan dalam kaidah fikih dikatakan bahwa kebijakan seorang pemimpin harus dikaitkan dengan kemaslahatan. Yang kedua yaitu kaidah umum etika bernegara. Setiap negara di dunia memiliki dasar negaranya sendiri yang dipergunakan sebagai acuan dalam kehidupannya. Masing-masing dasar negara dari bangsa dan negara di dunia ini memiliki ciri khas tersendiri sesuai dengan karakteristik negara tersebut. Materi selanjutnya yaitu mengenai perbedaan etika protokoler dan etika bernegara. Etika protokoler adalah norma-norma atau aturan-aturan atau kebiasaan-kebiasaan yang dianut atau diyakini dalam kehidupan bernegara, berbangsa, berpemerintah, dan bermasyarakat yang meliputi tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan atau kedudukan dalam bernegara, pemerintah, atau masyarakat. Sedangkan etika bernegara adalah suatu aturan yang merupakan keharusan bagi seorang warga negara dalam menjalankan aktivitasnya dalam berbangsa dan bernegara. Etika bernegara bersumber dari ajaran agama, khususnya yang bersifat universal dan nilai-nilai luhur budaya negara yang tercermin dalam Pancasila sebagai acuan dasar dalam berpikir, menyesuaikan, dan bertingkah laku dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.